Bahrain takut nak datang Indonesia. Bahrain takut nak datang ke Indonesia. Okey, jom kita sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, Sampai diajukan surat ya, permohonan pindah. Mantap cuy. So, baru-baru ni Bahrain Football Association ada mengeluarkan statement berkaitan dengan insiden yang berlaku pada tempoh hari. Mesti orang-orang Indonesia tahulah pasal apa yang kena dua kecurangan kan. Sudah pun minit 99, tiba-tiba referee tak tiup whistle dan ini masih lagi ya guys jadi isu. Jadi sejak daripada itu memang social media Bahrain, player apa semua memang kena attack lah dengan orang-orang Indonesia. Jadi Bahrain sampai map pun berubah, pun mengeluarkan statement pasal benda ni. Dan dalam statement perenggan seterusnya dia tulis mereka merisaukan keselamatan player-player Bahrain bila bertandang ke Indonesia nanti. Itu Tahu cuak. Tahu juga takut ya. Cadangkan untuk menukar venue, menukar tempat yang mana mereka akan berlawan dekat luar Indonesia. Boleh pula. So memang banyak betul dia demand. Bolehkah macam tu guys? First dia demand tak nak datang Indonesia. Yang kedua dia demand perlawanan seterusnya antara Bahrain dan Indonesia tidak diadakan di Indonesia. Bukan di Jakarta, Bandung, apa semua tak ada. Dekat negara lain. Okey. PSSI telah pun mengeluarkan statement menjawab kepada statement Bahrain ni yang dia kata mereka nak perlawanan itu diadakan di Indonesia. Mereka akan memastikan pemain-pemain Bahrain ni selamat, tidak diserang oleh penyokong-penyokong Indonesia lah. So, korang komen pendapat korang dekat bawah, setuju ke tidak dengan statement Bahrain ni? Bagi aku simple sahaja. Kalau Bahrain tak nak lawan di Indonesia, mengikut rules, mengikut peraturan, Bahrain straight away akan kehilangan 3 mata. Okay? Kalau dia tak nak datang Indonesia, maknanya match tu forfeit lah. Maknanya Indonesia dapat 3 poin mudah-mudah sahaja. Boleh gitu ya? Berlawan. Tapi bagi aku, mestilah penyokong-penyokong Indonesia nak Bahrain datang ke Indonesia. Mereka tidak sabar untuk perlawanan ini berlaku. Walaupun lambat lagi sebenarnya. Tak silap aku bulan Mac pada tahun 2025. Lambat lagi. Okay guys, macam biasa, mereka yang nak support Wibro, korang kena tekan butang follow. Bahrain. Kalau ditengok ya, apa yang kerugian ya yang diperolehi oleh Indonesia setelah Bahrain ataupun wasit yang memimpin laga perlawanan Indonesia dan Bahrain tu, antara kerugian yang saya tengok ya, Indonesia seharusnya sepatutnya berada pada urutan yang kedua. Kalau Indonesia menang, ketika itu sudah 2-1 ya, Indonesia mencetak jaringan didahului berbanding dengan Bahrain. Tetapi oleh kerana perkara inilah yang membuat semua marah apa yang telah dilakukan oleh wasit yang bernama Muhammad Kaf tadi ya. Dan bila Indonesia membuat protes begitu, itu adalah hak mereka ya, kerana bila melihat 90 tambah 6 lepas tu tambah 3 jadi 99 minit ya, maka itu sehingga Bahrain bisa mencetak jaringan menyamai timnas Indonesia. Jadi keputusan akhir 2-2. Jadi itu yang membuat pendukung-pendukung Indonesia begitu marah dengan keputusan wasit. Jadi kalau dilihat ya, sepatutnya Indonesia berada di urutan yang kedua sudah guys. Sekiranya wasit tadi meniup peluit setelah minit ke-96. Tetapi itulah dilengah-lengahkannya masa sehingga Bahrain mengambil peluang itu untuk mencetak jaringan. Ketika itu saya lihat ya, pemain-pemain timnas Indonesia sudah berada dalam rasa kemenangan ya. Jadi mereka tidak berapa fokus sudah, sebab mereka meyakini masa sudah tamat. Tetapi itulah peluang saat-saat akhir yang telah dirampok ya oleh wasit untuk memberi kemenangan terhadap Bahrain. Jadi itu yang membuat media sosial begitu ramai ya, membuat serangan terhadap keputusan wasit, sehingga AFC di Federasi Sepak Bola di Bahrain juga turut diserang ya oleh netizen-netizen Indonesia. Jadi ini adalah alasan mereka bila berlaku begitu atas faktor keselamatan. Jadi dia cuba cari satu isu lagi mengelak daripada menghadapi timnas Indonesia nih. Kalau berlaku di tempat lain, sebenarnya tidak pernah ya berlaku begitu apabila sudah
tandang dan juga kandang, sepatutnya gitu, home dan juga away. Tapi pernah juga berlaku, tetapi jarang. Ini berlaku ketika berlaku perang di Iran. Ada satu tim itu yang tidak mau datang ya, disebabkan berlaku peperangan di Iran kalau tidak silap. Apa yang telah berlaku, AFC coret yang tim yang tidak mau datang, sedangkan itu berlaku peperangan. Nah, yang ini baru serangan melalui media sosial pun sudah dijadikan sebagai alasan untuk tidak datang ke GBK untuk perlawanan. Jadi ini mungkin sudah direncana oleh mereka nih, mula-mula membuat kecurangan, lepas tu diorang ambil poin untuk diorang tahu mungkin Indonesia punya serangan-serangan ini, lepas tu diorang alihkan tempat perlawanan. Jadi kalau di sekitar Asia Tenggara nih guys, sebenarnya boleh saja kalau mau main mungkin di JDT ya. Itu stadion yang bagus juga tuh. Kalau Bahrain tidak mau datang ke Indonesia, tetapi sebenarnya Indonesia harus ya menjadi tuan rumah, sebab keuntungan sudah ada pada Bahrain sebagai tuan rumah. Banyak keuntungan sebenarnya bila menjadi tuan rumah ini. Jadi tiba masanya Indonesia pula jadi tuan rumah. Jadi ingat guys, yang bikin orang sakit hati ya, bikin tidak puas hati adalah keputusan wasit itu. Bayangkan guys, urutan kedua sepatutnya Indonesia berada, Jepang baru Indonesia. Tetapi oleh karena keputusan wasit ini, akhirnya Indonesia terlempar di posisi yang kelima. Jadi Indonesia harus bekerja keras lagi untuk meraih poin daripada tim-tim yang bakal akan mereka hadapi selepas ini. Paling takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar. Paling konyol. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan. Permintaan tersebut sampai takut orang begitu kayak guys. Online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan pertama mereka. Mungkin orang takut angka nih 90 tambah 6 99. Bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka Wakil ASEAN di padang dan mendapat bantuan dari wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan laser. Dan kemarin seorang laser ya. Bahrain Nasib tiada. Indonesia dengan mengolok-olok ini juga satu hal. Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini. Bahrain. Kalau dilihat ya, supporter timnas Indonesia sebelum ini sudah ramai-ramai ya membuat serangan cyber ya di media sosial, menyerang akun wasit, akun Federasi Sepak Bola di Bahrain ya. Sebenarnya itu adalah keputusan yang dilakukan oleh wasit itu dilihat bukan hanya dari Indonesia tahu, tetapi dari seluruh dunia, tertumpu pada perlawanan timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Sebab ini adalah satu kedudukan yang tertinggi ya yang sudah dikecapi oleh timnas Indonesia. Bayangkan Indonesia baru muncul ya dalam kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga ini, tiba-tiba menjadi satu kekuatan yang tidak pernah dikalahkan. Selepas itu bila menghadapi China, barulah Indonesia dikalahkan. Mungkin karena dari segi motivasi pemain-pemain itu dicurangi oleh wasit. Jadi rentetan daripada itu menghadapi China, jadi dari segi performance pemain timnas Indonesia itu ada sedikit kurang di situ. Tetapi apa yang saya dapat lihat di sini, apa yang telah dilakukan oleh wasit itu sebenarnya bukan dijadikan sebagai alasan ya untuk tidak datang ke Indonesia. Yang memulahkan perkara ini siapa sebenarnya? Tentulah yang memulahkan ini adalah wasit. Dan sekiranya wasit yang memulahkan perkara ini sudah pasti ada kaitan dengan Bahrain. Jadi Bahrain pula tidak mau datang. Kalaulah wasit sejak yang melakukan hal itu, mungkin kalau main di GBK
boleh ditukar wasit lain ya. Pemain-pemain tetap bermain di situ. Mungkin wasit Omar Ali kah yang memimpin laga itu. Lihat bagaimana Omar Ali memimpin laga Indonesia menghadapi China. Di situ sudah terbukti ya bahwa apabila melakukan hal yang baik, hal yang betul ya, jujur dalam melaksanakan amanah, wasit Omar Ali ini telah mendapat pujian terima kasih oleh warga net Indonesia ya atas kepimpinannya. Nah, jadi kalau dijadikan alasan untuk tidak bermain di kandang Indonesia, bermakna Bahrain ini betul-betul takut menghadapi timnas Indonesia. Sebab bila dilihat ya pada perlawanan menghadapi Bahrain sebelum ini, Bahrain sudah ketinggalan 2-1 guys. Tetapi itulah dia menggunakan wasit itu untuk memenangkan ya, menggunakan wasit untuk meraih poin. Saya betul-betul rasa sampai begitu ya kecurangan wasit tidak mau Indonesia menang. Sebab bila Indonesia menang guys, Indonesia punya urutan berada di bawah Jepang. Urutan yang kedua di grup C. Sudah pasti dia akan menjadi tercoret marwah pemain-pemain Bahrain ya, dan mungkin pelatih Bahrain juga mungkin akan ditukar. Mungkin itu yang mereka rasa risau, maka itu digunakan wasit. Jadi kalau dikatakan mau tukar tempat bermain, ini memang sudah tidak betul guys. Tidak adil bagi Indonesia ya sekiranya berlaku di tempat lain, sebab Bahrain sudah menjadi tuan rumah. Jadi saat ini Indonesia lah yang menjadi tuan rumah, dan memang itulah peraturan-peraturan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan kalau dari segi keselamatan guys, Indonesia nih dari segi keselamatan, biar apapun pasti kalau tamu yang datang mereka pasti akan jaga. Indonesia punya orang nih sangat ramai. Jadi terbukti ya bahwa apa yang saya katakan Indonesia punya rakyat ini sangat ramah. Lihat saja bagaimana Omar Ali dari segi dia punya followers ya, daripada 1.000 pergi ke 94.000 followers. Oleh siapa? Oleh orang-orang Indonesia guys. Jadi ini satu perkara yang harus dipertahankan. Sepatutnya Indonesia lah yang menjadi tuan rumah, dan semoga PSSI dapat membuat satu bantahan terhadap surat yang diminta oleh Bahrain ini agar memindahkan tempat perlawanan itu. Kenapa lu? Kenapa minta pindah? Takut, nggak bisa guling-guling. Takut kurang luas tempatnya. Tenang aja. Indonesia negaranya luas ya. Lebih luas daripada negara lu. Lu mau guling-guling kek ya, sampai Pulau Komodo sana bebas ya, bebas. Datang aja habis. Datang. Gak usah takut ya, gak usah takut. Gak bisa guling-guling, bisa di sini bisa bebas. Lu mau ngapain aja, mau guling-guling kek, mau apa? Sampai gitu dia takut ya guys dengan netizen Indonesia. Pindah-pindah, mentang-mentang punya papa. Betul kalau diserang. Repotin banget lu, repot banget hidup lu. Pengen main di Piala Dunia, repotin semua orang. Lihat noh, Oman betul lah diserang gara-gara lu. Tengok bila pemain-pemain Bahrain nih di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mereka sebenarnya adalah tim yang selama ini adalah menjadi ancaman ya pada tim-tim yang lain. Bila dilihat bagaimana cara mereka meraih kemenangan, antara perkara yang saya lihat ya, yaitu wasit selalu menyebelahi timnas Bahrain ini guys. Jadi apabila menghadapi timnas Indonesia, di situ pasti mereka lebih berhati-hati, sebab Indonesia kan tim yang baru muncul di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau Indonesia mengalahkan Bahrain, sudah pasti marwah mereka tercemar. Dan di Bahrain ini dia punya kepala-kepala ya, seperti presiden AFC ya, adalah orang Bahrain. Dan apabila mereka mempunyai orang dalam AFC ini, sudah pasti akan menyebelahi timnas Bahrain. Setuju atau tidak guys? Timnas Bahrain yang menolak main di Indonesia karena takut dapat ancaman. Pemerintah bisa kasih jaminan nggak sih untuk keamanan mereka di sini? Oh pasti. Kita tengok macam mana menteri. Menurut saya bisa-bisaan Bahrain aja, dan kemarin Pak Ketua PSSI juga sedikit memberikan reaksi
level saya bahwa keamanan di Indonesia sangat terjamin. Bagaimana kita menyelenggarakan selama ini keamanan Indonesia terjamin. Piala Dunia dan juga pertandingan timnas kita U17 saat ini sangat sudah family friendly. Jadi tidak ada alasan dengan keamanan di Indonesia. Kalau misalnya Bahrain tetap tidak ada alasan ya. Di sini ada nggak keinginan maksudnya menyampaikan ke PSSI bahwa kita seharusnya bisa menang WO atas Bahrain? Kalau itu kayaknya udah suatu kepastian ya. Kalau mereka sampai bikin alasan ya harusnya kan kita mendapatkan menang WO ya. Menteri soal kan bagus begitu guys. Kalau orang tidak datang ya, otomatis ya Indonesia akan meraih kemenangan itu. Jadi 3 poin ampai-ampai Indonesia dapat. Jadi inilah yang telah berlaku ya saat ini apabila sepak bola di Indonesia sudah bangkit ya. Mereka sudah menampilkan satu penampilan yang cukup luar biasa sehingga ke tahap ini mereka sudah meraih beberapa poin ya ketika menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain ya. Jadi ini satu keadaan yang mana yang menyebabkan orang-orang Indonesia atau fans Indonesia ini berlaku serangan ya, melakukan serangan karena atas sikap yang telah dilakukan oleh wasit yang bernama Muhammad Kaf. Karena apabila Indonesia tidak dicurangi, sudah pasti Indonesia berada di urutan yang kedua selepas Jepang dalam grup C, dan ini akan memberi satu keyakinan dan juga semangat ya untuk pemain-pemain timnas Indonesia untuk terus berjuang. Dan pada awalnya Indonesia ini adalah tim yang paling diremehkan dalam grup C ini. Setelah berlaku beberapa seri perlawanan di situ, mereka melihat begitu kaget ya atas penampilan timnas Indonesia yang sudah berubah kekuatan mereka dari segi prestasi mereka, sehingga menjadi ancaman pula pada grup C ini. Dan bakal akan mereka hadapi ini nanti adalah Arab Saudi, Australia, Jepang dan juga Bahrain. Ini akan dilalui oleh timnas Indonesia, dan kalaulah Indonesia tidak dicurangi wasit, sudah pasti peluang untuk Indonesia sedikit lagi, sedikit usaha lagi Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia. Jadi sekarang nih Indonesia berada di urutan yang kelima. Bermakna Indonesia perlu bekerja keras untuk meraih beberapa kemenangan ya dalam siri-siri yang akan mereka hadapi nih. Jadi kesimpulannya, apabila wasit yang berlaku tidak adil ini, dia disebabkan dialah yang mengakibatkan pendukung-pendukung timnas Indonesia ini ataupun fans Garuda ini telah melakukan serangan ke atas akun ataupun ke atas federasi sepak bola di Bahrain ya. Dan ini yang menjadi ketakutan. Dengan hanya menggunakan media sosial saja mereka takut guys. Jadi apapun, semoga Indonesia kekal menjadi tuan rumah dan semoga Bahrain dapat mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku terhadap wasit ya, yang memperlakukan Indonesia, kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit terhadap Indonesia itu. Lihat saja Omar Ali bagaimana, memang steady, bagus dan mendapat pujian. Itulah orang Indonesia. Bila berlaku baik pasti akan dibalas baik. Jadi guys, itu saja. Semoga Indonesia terus sukses, dan juga kita mendoakan agar Indonesia masih dipertahankan tempat itu. Dan kalaupun Bahrain tidak datang ya, dia tidak datang, dia tidak mau bermain di Indonesia, kita mau poin ataupun kemenangan itu otomatis dapat pada Indonesia. Macam mana? Begitu adil atau tidak guys? Jadi itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.